kepada seluruh jemaat GPP Taman Firdaus dimanapun berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang sedang menyaksikan video ini, Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mau menyapa Bapak Gembala kami GPP Taman Firdaus, Bapak Andi Lukman Jonathan MTH. Masih di bulan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Andi. Semoga diberkati, Bapak Gembala selalu diberkati, diberi kesehatan, umur yang panjang. Saya juga menyapa buat Ibu Gembala, Ibu Popi, berkati, Tuhan Yesus memberkati anak mantu dan cucu-cucu semuanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Namun sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, sebagai orang percaya, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, sungguh hati kami begitu limpahkan syukur kepadamu. Tanpa terasa kami sudah memasuki di akhir bulan Februari 2024. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ampuni atas segala dosa dan salah hamba. Bapa, kuduskan dan tahirkan hamba. Mampukan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar lawatan Allah boleh hadir di tempat firman ini disampaikan. Yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mau mencoba mengambil firman ini dari kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa, berkati dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita sudah memasuki di akhir bulan Februari 2024. Hari ini saya diberikan kepercayaan untuk menyampaikan satu tema kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Perjanjian Lama, dalam Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, Saudara-saudari. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan mau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini saya memberikan tema yaitu kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kita membaca dari pembacaan yang tadi, maka ada dua golongan. Kita membaca, maka akan ada dua golongan, yaitu golongan orang benar dan golongan orang fasik. Dan nanti ayat 6 adalah kesimpulannya.
Ayat yang pertama sampai ketiga adalah berbicara tentang golongan orang benar. Sedangkan ayat 4 sampai dengan 5 adalah berbicara tentang golongan orang fasik, dan ayat 6 adalah kesimpulan. Dalam ayat pertama di situ, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik, dan yang berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya, kita belajar ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita ada masalah, kita mendatang kepada orang yang tepat dan meminta nasihat, maka akan ada jalan keluar. Di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita baca ketika Salomo meninggal, maka anaknya Rehab yang diangkat menjadi raja. Ketika ada permasalahan, dia meminta petunjuk kepada orang-orang muda. Nasihatnya digagalkan oleh nasihat orang muda. Dia tidak mendengar nasihat para tua-tua yang selalu setia kepada Salomo. Dan akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Karena apa? Dia meminta nasihat kepada orang-orang fasik yang seumur dengan dia. Akhirnya bangsa itu menjadi hancur. Begitupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Bapak Ibu mempunyai masalah, datanglah, mintalah kepada nasihat orang yang benar, orang yang tepat. Bukan datang kita meminta nasihat dengan orang yang seumur dengan kita. Akhirnya, karena nasihat yang disampaikan dengan orang seumur dengan kita, maka akhirnya bukan jalan keluar, tetapi membawa kehancuran. Kita harus punya masalah, mencari orang yang tepat, orang yang benar-benar mengerti dengan masalah kita, sehingga dia akan dengan bijaksana akan memberi jalan keluar. Yang kedua, ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Golongan yang pertama, orang yang pertama adalah orang-orang yang kesukaannya akan Taurat Tuhan. Bapak Ibu, apakah menjadi perenungan buat kita saat ini? Bagaimana kita memiliki kebahagiaan yang sejati? Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, ketika kita membaca firman Tuhan, firman ini menjadi kekuatan, menjadi pedang roh untuk menghancurkan setiap tipu muslihat jahat. Ketika kita membaca firman Tuhan, firman ini adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, itu bisa baca dalam Mazmur 119 ayat 105. Jadi, kita sebagai orang Kristen, kita harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari Bapak Ibu, di awal tahun 2024 ini, kita komitmen untuk membaca lagi firman Tuhan, membaca Alkitab. Karena ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, maka setiap belenggu dosa kita semakin ditelanjangi. Hal-hal yang masih kurang berkenan akan dihapuskan semuanya. Dan hasilnya, ketika golongan pertama ini bergaul pada orang yang tepat, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka hasilnya dalam ayat 3 di situ katakan begini: ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Haleluya. Hasilnya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tepat, kita bergaul dengan orang-orang yang seiman, yang mempunyai iman yang lebih besar, mempunyai pengetahuan tentang Alkitab, tentang pengajaran, kita akan diberkati. Dan ketika kita membaca firman Tuhan,
maka kita akan seperti pohon di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah. Tidak seperti jika kita melihat jika pohon yang jauh dari aliran air, dia akan gersang, dia akan kering. Tetapi ketika kita dekat dengan orang-orang yang baik, kita dekat dengan firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita diibaratkan seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Apa saja dilakukan buat berhasil dan menghasilkan buah yang luar biasa. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kita hidup di dalam Tuhan, kita akan menghasilkan buah. Nah, golongan yang kedua adalah golongan orang-orang fasik. Dalam pembacaan ini, dalam ayat ini dikatakan ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin dalam pertanyaan Bapak Ibu, siapakah orang fasik itu? Orang fasik menurut Alkitab adalah mereka yang berdosa namun tidak mau mengakui dosanya. Dalam arti lain, orang fasik adalah disebut juga sebagai orang yang tidak beriman. Mereka mengetahui keberadaan Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Mazmur 36 ayat 2 berkata, dosa bertutur di hati orang fasik. Rasa takut pada Allah tidak ada dalam orang itu. Jadi orang fasik, mereka mengetahui Tuhan, tetapi mereka tidak memiliki rasa takut. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus membaca Mazmur 36 ini keseluruhan, juga menjelaskan bahwa perkataan dari mulut orang fasik banyak mengandung kejahatan dan tipu daya. Mereka mempergunakan kata-kata yang indah. Mereka menempatkan diri mereka di jalan yang penuh kesesatan. Dan mereka melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Pada hakikatnya, orang fasik adalah golongan yang amat dibenci oleh Tuhan kita. Cukup banyak gambaran dan ciri-ciri orang fasik dalam Mazmur. Nanti Bapak Ibu buka dalam Mazmur yang pasal yang ke-10. Di situ akan disebutkan orang fasik memiliki ciri-ciri. Orang fasik itu memiliki ciri-ciri, yaitu giat memburu orang untuk menindas. Memuji, yang kedua, memuji keinginan hatinya. Yang berikutnya, mengutuk dan menistakan Tuhan. Dan yang keempat adalah merasa Allah atau Tuhan tidak ada. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kita sering bertemu dengan orang-orang seperti ini. Namun apa yang harus kita lakukan ketika kita bertemu dengan orang-orang seperti ini? Orang fasik secara duniawi, Bapak Ibu, tampak berlimpah berkat dan hidup enak. Sedangkan sementara orang yang baik, orang yang benar justru menderita serta diuji oleh karena kemalangan. Dalam kondisi ini terlihat ketidakseimbangan antara orang fasik dan orang benar. Tetapi yang sangat membuat nyaris adalah jika kita melihat kehidupan orang-orang fasik ini. Mereka kelihatan seperti mewah, enak-enak saja. Tetapi
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang fasik memiliki sifat yang sangat penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kesombongan. Karena itu, pahamilah bahwa berkat dunia bukanlah tujuan utama orang Kristen. Menetapkan hati Bapak, Ibu, saudara, dan saya untuk mengikuti Kristus sebagai upaya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita tidak boleh iri terhadap kemakmuran yang dimiliki oleh orang-orang fasik. Amsal 24 ayat 19 berkata begini, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, dan jangan iri kepada orang fasik. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, golongan yang pertama adalah golongan orang benar. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat, oh saya sudah hidup benar, tetapi saya hidupnya begini-begini saja. Penuh dengan susah, penuh dengan penderitaan, penuh dengan cobaan, penuh dengan segala macam masalah. Tetapi jika kita melihat kehidupan orang-orang fasik, sepertinya biasa-biasa aja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, percayalah, kekristenan bukan berbicara tentang berkat Tuhan, tetapi berbicara tentang investasi kita ketika kita dipanggil Tuhan, berbicara tentang kerajaan Allah. Jadi Bapak, Ibu, tetaplah semangat. Kebahagiaan sejati bukan kita memiliki harta atau berkat yang melimpah. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita memiliki kedamaian hati. Apalah arti kita memiliki kekayaan berkat yang melimpah, tetapi hati kita penuh iri dan dengki. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, rasa iri kepada orang fasik hendaklah dibuang jauh-jauh. Sebab sejatinya orang fasik hanyalah orang berdosa yang setiap perbuatannya selalu mengandung kebusukan dan kehancuran. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ciri-ciri orang fasik yang harus kita hindari, yang sering kita tanpa sadari kita sering bertemu dengan orang-orang fasik ini, yaitu ciri yang utama, yaitu memiliki sifat yang sombong. Orang fasik memiliki sifat yang angkuh, sombong, selalu ingin menang sendiri, selalu ingin menjadi yang terdepan, selalu ingin menjadi yang terlihat terbagus. Kalau bahasa Kupang, selalu ingin menjadi inti, ingin selalu menjadi inti, terlihat seperti inti. Kemana-mana harus dia, yang kemana apapun yang dilakukan harus namanya dia, dan dia harus berada di depan. Itu ciri orang fasik, sombong. Yang kedua, suka mencela, suka mengolok-olok, merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Dan dia sering merasa suka mencela ketika melihat orang. Dia tidak suka melihat orang senang, tapi senang melihat orang menderita. Selalu kata-katanya bukan pujian, tetapi selalu melihat kekurangan orang lain, tapi dia tidak mau menerima kekurangannya. Yang ketiga adalah dengki dan iri hati. Jadi ciri orang fasik adalah sombong, yang kedua suka mencela, dan yang ketiga adalah dengki dan iri hati, yang bisa menimbulkan perselisihan antara sesama. Dia akan memakai segala cara untuk menjatuhkan orang, dan sehingga dia bisa memenangkan dan dia membenarkan diri dengan menjatuhkan orang. Inilah inilah ciri orang fasik yang sering kita temui dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, jauhilah orang-orang fasik ini.
Orang-orang fasik ini harus dijauhi karena mereka hanya menjadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada hasil apa-apa orang fasik. Orang fasik akan dibuang. Mereka hanya seperti sekam yang ditiup angin. Sepertinya mereka kelihatan mewah, kelihatan wow, luar biasa. Tetapi hidup mereka penuh dengan kegelisahan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita berjalan di dalam Tuhan, maka kita akan memiliki kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli Bapak Ibu. Tetapi ketika kita datang, kita membaca firman Tuhan, kita datang beribadah, kita mengenal orang-orang dalam komsel, orang-orang yang mendukung kita dalam permasalahan melalui doa, maka kebahagiaan itu adalah tidak bisa dibayar oleh apapun. Sehingga nanti dalam ayat 6 kesimpulan, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kesimpulannya adalah ketika kita berjalan di jalan Tuhan, maka kita akan terlihat berbeda. Firman Tuhan, saya mengakhiri firman ini, bahwa ketika kita memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita meminta nasihat pada orang yang tepat, dan kita membaca Taurat Tuhan, maka Tuhan akan membedakan. Firman Tuhan berkata dalam Maliaki 3 ayat 18 di sini berkata begini. Maliaki 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Jadi Tuhan akan membedakan antara orang pada akhirnya. Tuhan akan membedakan. Pengorbanan Bapak Ibu untuk ibadah tidak akan sia-sia. Tuhan akan membedakan antara orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang di tepi aliran air. Dia tidak akan kekurangan air. Dia tidak akan menjadi gersang, tetapi akan menghasilkan buah. Dan buah itu akan selalu ada setiap saat. Dia tidak akan kelihatan gersang. Itulah kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Ketika kita mau berjalan di dalam Tuhan, yakin, datanglah beribadah kepada Tuhan. Carilah, punya masalah, carilah orang-orang yang tepat untuk memberi nasihat. Dan tetap, jangan pernah iri dengan kehidupan orang fasik. Karena ketika kita iri, mereka hanya seperti sekam yang ditiup angin. Hari ini ada sebentar lenyap, tapi Bapak Ibu percaya, kita adalah dalam golongan orang-orang benar. Dan akhirnya kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan akan membedakan antara orang yang benar dengan orang yang fasik. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Dan tetap semangat. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah pencipta langit dan bumi, hamba bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk firman yang sudah hamba sampaikan. Biarlah firman ini boleh berguna bagi kehidupan kami ya Bapa. Bapa berkati akan setiap jemaat yang sedang mendengar firman ini, agar kami tetap berada dalam golongan-golongan orang-orang benar. Biarlah jauhkan kami daripada iri dengki melihat keberadaan orang-orang fasik. Karena kami percaya firman-Mu berkata, Engkau sendiri akan membedakan antara orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bapa berkatilah setiap jemaat GBP Taman Firdaus. Bapa berkati
Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Begitu juga Bapa, berkati kami semua Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa menjaga melindungi kita semua. Terpuji untuk kasih setia penyertaan-Mu ya Bapa. Hamba berdoa khusus untuk Bapak Gembala kami, Bapak Andi Lukman Jonathan MTH. Tuhan Yesus berkati, terima kasih Tuhan untuk umur yang Engkau tambahkan pada beliau. Biarlah berikan kesehatan, umur yang panjang, berkati usaha dan pelayanannya ya Bapa. Terpuji untuk nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.